Halo K-Powers, apa kabar? Familiar dengan film ini? Atau filmnya ini? Kedua film ini diangkat dari cerita komik. Dan kedua komik ini ditulis oleh seorang legenda, Frank Miller, the father of comic book noir. Nah, K-Powers, sekarang mari kita bahas 10 cerita terbaik dari Frank Miller. Di nomor 10 ada The Big Guy and Rusty the Boy Robot. Big Guy and Rusty the Boy Robot kaya akan unsur-unsur Jepang seperti samurai pengembara dan karakter kejahatan ninja. Dibawakan dengan gaya budaya pop Jepang yang berbeda, robot raksasa dan kaiju. Miller menawarkan kisah masa datang, di mana prajurit robot raksasa Rusty dan penggantinya yang mirip Astro Boy, Rusty, harus bersatu untuk menyelamatkan kota mereka dari monster yang mengamuk. Serial ini mempertemukan kembali Miller dengan artis Geoff Darrow setelah kolaborasi mereka sebelumnya di komik Hard Boiled. Komik ini adalah komik Miller yang paling sopan. Dan sudah dibuat film animasinya loh. Di nomor 9, Ronin. Setelah membenamkan dirinya di dunia samurai, ninja, dan seni bela diri untuk karya Wolverine dan Daredevil-nya, tampaknya Miller memiliki pikiran seperti samurai. Dan itu tergambar dalam proyek besar pertamanya untuk DC, yang mengeksplorasi jenis pahlawan samurai pengembara yang sangat berbeda. Dalam kasus ini, seorang Ronin membunuh dirinya sendiri dan musuh bebuyutannya, Agat yang jahat, di zaman feodal Jepang. Hanya untuk keduanya terlahir kembali di kota New York abad ke-21 yang distopia. Ronin mungkin sedikit lebih kasar daripada sebagian besar karya Frank Miller di kemudian hari. Tapi itu cerita yang berani dan imajinatif. Serial ini juga menandai kolaborasi pertama antara Miller dan koloris Lynn Farley. Pengaruh Ronin jelas, tidak hanya pada karya lain di masa depannya, tetapi juga cerita dari pengarang lainnya. Bisa dilihat dari serial animasi surrealis Genndy Tartakovsky, Samurai Jack, dan bersama Brian Boland's Camelot 3000 dan Alan Moore's Saga of the Swamp Thing, Ronin membuka jalan untuk cerita yang lebih intelektual dan berorientasi dewasa di DC sebagai pelopor penciptanya lini Vertigo. Dan pembuatan film Ronin sedang dibicarakan. Di nomor 8 ada 300. Mengesampingkan beberapa kritik yang sah tentang ketidakakuratan historisnya, 300 yang diterbitkan oleh Dark Horse sebagai miniseri pada tahun 1998 adalah adaptasi besar dan berani dari kisah nyata pertempuran Thermopylae. Cara komik disusun menarik secara visual, membuat banyak orang menyerukan bahwa 300 harus diadaptasi menjadi film Hollywood dengan beranggaran besar, yang jadi kenyataan di tahun 2007. Walaupun banyak kekurangan di sana-sini, 300 adalah cerita yang menakjubkan secara visual, yang menempatkan pembaca seakan-akan tepat di parit, bahu-membahu dengan Leonidas dan pasukannya. Di peringkat ke-7 ada Sin City.
Setelah menghabiskan sebagian besar tahun 80-an untuk menghasilkan karya yang menentukan karakter untuk Daredevil, Batman, dan Wolverine, Miller mulai lebih fokus pada proyek-proyek karakter ciptaannya sendiri ketika tahun 90-an tiba. Salah satu yang paling populer dan berpengaruh, Sin City, membuat debutnya yang sederhana di halaman Dark Horse Prison. Saga Sin City pertama masih yang terbaik, meskipun The Big Fat Kill dan Dead Yellow Bastards juga keren. The Hard Goodbye pertama kali memperkenalkan para pembaca ke kota Basin City, tempat di mana berkumpulnya kejahatan dan korupsi yang lembab dan gelap. Tokohnya adalah Marv, seorang pria kasar, yang termotivasi untuk membalas pembunuhan Goldie, seorang pelacur yang kejahatannya hanya menunjukkan kelembutan dan kemanusiaan. Jalan kehancuran Marv selanjutnya sama tragisnya dengan kekerasan. Sin City selalu menjadi salah satu karya terkuat yang memamerkan gaya seni khas Miller. Warna digunakan dengan hemat, dengan seni yang malah difokuskan pada interaksi antara cahaya dan bayangan, dan memberikan suasana yang tidak bersahabat. Di peringkat 6 ada Give Me Liberty. Tidak seperti banyak cerita Miller lainnya, Give Me Liberty yang diterbitkan oleh Dark Horse pada tahun 1990 dan menampilkan karya seni dari Jeff Gibbons, dirintangi oleh protagonis wanita, seorang gadis muda Amerika bernama Martha Washington. Namun, ini masih seperti cerita Miller lainnya, sehingga masih terasa beberapa pakem yang biasa dia pakai, melatarkan masa depan distopia, di mana korupsi di politik dan ekstremisme berkuasa. Give Me Liberty menceritakan kemerosotan peradaban Amerika, tentang bagaimana keserakahan dan korupsi perusahaan telah membusuk di Amerika Serikat sampai ke intinya, mempolarisasi orang Amerika menjadi faksi yang berbeda, dan akhirnya menimbulkan perang saudara kedua. Miniseri 4 bagian ini menginspirasi sejumlah kisah Martha Washington lainnya, yang kini dapat ditemukan dalam koleksi besar Life and Times of Martha Washington. Di nomor 5, Daredevil, Man Without Fear. Dalam 50 tahun sejarah karakter tersebut, sejumlah komikus hebat telah mengerjakan Daredevil. Tetapi Miller adalah orang yang paling cocok untuk menata kembali asal-muasal Matt Murdock atau Daredevil. Untuk miniseri 1993 ini, Miller berkolaborasi dengan John Romita Jr. dan Al Williamson untuk menyusun lagi kisah asli yang fantastis untuk Daredevil. Prinsip dasar dari apa yang pertama kali dibuat oleh Stan Lee dan Bill Everett pada tahun 1964 tetap utuh. Murdock sebagai seorang pemuda dianggap buta, tetapi dengan indera yang meningkat setelah kecelakaan. Dia kemudian menjadi Daredevil setelah ayahnya, seorang petinju, dibunuh oleh massa. Namun, Miller membangun cerita asal pertama Matt ini dan mengubahnya menjadi epik. Dia mengintegrasikan karakter yang pertama kali diperkenalkan di Daredevil tahun 70-an dan 80-an, seperti Stick dan Elektra, dan menetapkan mengapa mereka penting bagi evolusi Daredevil sebagai pahlawan. Miller mengisahkan hubungan antara Daredevil dan Kingpin, Wilson Fisk, dari awal, sekali lagi memperkuat bagaimana hubungan yang begitu kompleks dan indah pada akhirnya terbentuk. Hasilnya, The Man Without Fear ini sebagus hampir semua cerita Daredevil yang ditulis oleh Miller. Di nomor 4, Elektra Saga. Ketika berbicara tentang karya asli Miller di Daredevil pada akhir 1970-an atau awal 80-an, kisah The Elektra Saga menunjukkan kemampuan Miller untuk menciptakan karakter baru, mengembangkannya, dan kemudian menghancurkan hati kita dengan membunuhnya. Karakter itu tentu saja adalah ninja pembunuh Elektra Natchios yang pertama kali muncul di Daredevil nomor 1 Nomor. Ketika dia diperkenalkan sebagai mantan kekasih Matt Murdock dari perguruan tinggi. Kembalinya ke New York City segera menyebabkan konflik untuk Matt, karena dia jelas masih menyimpan perasaan untuknya, meskipun fakta bahwa dia bekerja sebagai tentara bayaran sewaan. Miller dan lingkar artis Klaus Johnson kemudian meningkatkan tensi drama ini beberapa tingkat lagi, ketika Elektra terhubung dengan Kingpin. Selain pengembangan Elektra, di Elektra Saga juga menunjukkan seberapa kuat mental penjahat Bullseye, dan juga membuat reporter Daily Bugle, Ben Urich, sebagai salah satu pemeran pendukung sound superhero yang lebih baik di Marvel Universe. Dan tidak ada yang bisa melupakan kematian Elektra di tangan Bullseye di Daredevil nomor 181, dalam salah satu adegan paling ikonik dan mengejutkan dalam sejarah Marvel. Fakta bahwa karakter populer yang baru saja diperkenalkan terbunuh dengan begitu cepatnya membuat para pembaca tertegun, dan Elektra mati untuk sementara waktu.
sampai dia akhirnya dibangkitkan di awal 90-an. Di nomor 3, The Dark Knight Returns. Bisa dibilang, cerita ini yang mengubah Miller jadi ikon industri. Miniseri 1966 ini memiliki pengaruh yang mendalam pada mitos Batman dan industri buku komik secara keseluruhan. Menjadi sumber inspirasi bagi sejumlah penulis, seniman, penulis skenario, dan sutradara. Ide untuk menetapkan pahlawan super yang menua di masa depan yang distopia, yang sangat unik pada masa itu, telah membuka pintu bagi para peniru dalam industri komik. Seperti sejumlah karya Miller lainnya dalam daftar ini, The Dark Knight Returns adalah sesuatu yang besar, berani, dan bombastis. Cerita ini menampilkan pertarungan terakhir yang terbaik antara Batman dan Superman. Dark Knight membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Man of Steel yang hampir tak terkalahkan dengan tipu daya dan kecerdasan. The Dark Knight Returns juga menggabungkan tema-tema yang telah menjadi prosedur operasi standar di hampir setiap cerita Batman lainnya yang telah dibangun selama 30 tahun terakhir. Tema seperti seberapa banyak Gotham membutuhkan Batman dan bagaimana Batman sendiri cenderung memancing kegilaan kota Gotham. Cerita ini bukannya tanpa kekurangan. Banyak yang menganggapnya berlebihan dan berbelit-belit. Tapi tetap saja jadi cerita yang keren. When that happens, may the best man win. He's a murderer now. Jim, if you've talked to him, you have to let me know. And I don't talk to him who's tonight. Is he dead? Di nomor 2, ada Batman Year One. Sejujurnya, sulit ketika harus memilih cerita Miller Batman mana yang favorit. Year One lebih unggul daripada Dark Knight Returns karena memiliki dampak yang bisa dibilang lebih besar pada cerita Batman. Tapi sekali lagi, semuanya tergantung pada preferensi ya. Bahkan setelah alur cerita Zero Year yang sangat sukses oleh Scott Snyder dan Greg Rucka, yang merupakan era New 52 yang diambil dari masa-masa awal Batman, Year One kemungkinan besar dipandang sebagai gambaran paling asli tentang asal-usul Batman. Sampai karakter tersebut tidak ada lagi. Ceritanya telah diadaptasi berkali-kali di semua media sehingga menjadi menyebar. Hampir semua hal tentang Batman, kisah asalnya, keberadaannya yang tak terpisahkan dengan petugas polisi James Gordon, kegelapan pekat alam semesta Batman, adalah bagian penting bagaimana Frank Miller dan artis David Mazzucchelli menyusun cerita mereka. Namun di luar pengaruhnya terhadap mitos Batman, Year One juga merupakan kisah fantastis yang secara dramatis mencekam, sekaligus mendalami tingkat realisme yang biasanya tidak ditemukan dalam komik superhero mainstream. This isn't about you. I'm not looking for closure. Dan di nomor 1, Born Again. Ya, Born Again, The Dark Knight Returns, dan Batman Year One tidak dilakukan lagi memiliki dampak yang lebih besar pada industri buku komik. Dan Batman, tak bisa disangkal, adalah properti superhero yang jauh lebih populer daripada Daredevil. Namun dalam hal struktur, perjalanan emosional, dan resolusinya, Born Again adalah salah satu cerita superhero terbesar yang pernah ditulis. Tidak ada satu panel pun atau rangkaian naratif yang terasa sia-sia dalam cerita ini. Bab-bab pembuka dari Born Again terasa seperti putus asa dalam komiknya. Hanya Miller dan David Mazzucchelli yang perlahan, tapi tidak terlalu lambat, membangun kembali keyakinan Matt Murdock pada dirinya sendiri dan hubungan emosional membaca dengan Murdock. Kemunculan Daredevil dari kobaran api di pelantai Daredevil 232 mungkin menjadi salah satu gambaran yang paling menggetarkan dalam sejarah komik Marvel. Dan kemudian, Miller dan Mazzucchelli pergi dan melakukan sesuatu yang sangat memuaskan, yang menunjukkan pahlawan sebagai pemenang, penjahat kalah,
walaupun mereka tetap bisa muncul lagi di masa depan. Kita semua membaca buku komik superhero untuk alasan yang berbeda. Tetapi, mayoritas fans pada akhirnya senang melihat kemenangan yang baik atas kejahatan. Born Again memberikan kegembiraan itu, mungkin lebih dari komik-komik superhero lainnya. Untuk penggemar yang bosan dengan anti-hero dan nuansa abu-abu dan kejahatan yang menguasai negeri, membaca ulang Born Again semoga mengingatkan mereka bahwa ada contoh di mana ada komik yang melakukannya dengan benar. Nah, selain 10 cerita komik tadi, masih ada karya-karya Miller lain yang menarik. Seperti komik miniseri Wolverine, karya Miller yang bekerja sama dengan Chris Claremont. Di sini, Miller bertugas sebagai artis, dan cerita dibuat oleh Claremont. Karena itu, tidak dimasukkan dalam daftar 10 cerita terbaik dari Miller. Lalu ada salah satu komik favorit saya, All Star Batman and Robin. Miller bekerja sama dengan Jim Lee, artis favorit saya. Sayang, komik ini tidak tuntas ceritanya. Dan baru-baru ini, Miller mengulik asal-usul Superman dalam Superman Year One Black Label, dengan membuat Superman masuk angkatan laut setelah lulus SMA. So, Kepoers, apa komik dari Frank Miller favorit Kepoers? Tulis di kolom komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.